Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Angga Febriano. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tuntas tentang aplikasi Avenza Map yang ada di Play Store yang bisa teman-teman unduh untuk dimanfaatkan, digunakan di smartphone kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu Avenza Map, kegunaannya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian bagaimana cara membuat datanya dari ArcGIS kemudian masuk ke smartphone, kemudian dibuka di Avenza Map, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara mengimport datanya kembali ke ArcGIS setelah kita melakukan pengukuran menggunakan Avenza Map tersebut. Oke, untuk nggak berbanyak cerita, kita langsung aja cek ke videonya. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat peta kerja untuk kita masukkan ke Avenza Map dengan format PDF. Pembuatannya sangat simpel sekali seperti biasa kita membuat peta pada umumnya. Oke, kita langsung aja cek ke videonya ya. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka ArcGIS seperti biasa. Nah, saya akan membuat sebuah peta kerja singkat. Sebuah peta kerja singkat yang akan saya buat di ArcGIS untuk kita input di Avenza Map. Ini berkaitan dengan kawasan hutan. Nah, saya langsung input aja, misalnya ini data-datanya sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Pertama, saya akan memasukkan data kawasan hutan. Saya akan membuat peta kerja kawasan hutan di Kota Padang. Kemudian saya memasukkan batas kabupaten. Dan kemudian saya memasukkan jalan dan sungai dari RBI, jalan, sungai besar, sungai lain, kemudian toponimi dan pemukiman. Oke. Saya ingin ngambil batas kabupatennya saja, kabupaten kota. Oke, Kota Padang. Padang. Oke, kemudian saya ekspor data. Ini saja, Kota Padang. Nah, dan ini adalah Kota Padang. Kemudian saya akan mengklip seluruh SHP ini menjadi Kota Padang saja dan membuang yang di pinggir-pinggirnya. Caranya klip, kemudian saya masukkan dari toponim, pemotongnya adalah Kota Padang, dan oke. Nah, toponim yang tadi saya buang, kemudian saya lakukan lagi klip, saya masukkan batas desa, kemudian klipnya Kota Padang, oke. Kemudian saya klip lagi yang jalan, klik feature-nya juga Kota Padang. Nah, itu jalannya, itu jalan yang ini kita hapus. Kemudian kita lakukan lagi klip, kita hapus yang pemukiman, klik feature-nya Kota Padang. Oke, pemukiman sudah, yang ini kita hapus. Lakukan lagi klip. Yang kita klip selanjutnya adalah sungai, klip feature-nya Kota Padang. Oke. Nah, jadi begini.
Dan batas desa ini kita bisa bikin jadi putih yang di luar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lautnya bisa kita gunakan batimetri. Data batimetri bisa teman-teman download di indonesiageospatial.com. Nah, ini saja paling bawah. Kemudian kita atur color remnya menjadi biru ke biru pekat, invert. Nah, oke, saya rasa cukup. Kita save dulu, namanya Project Avenza. Oke, begini. Kemudian kita tinggal mengatur simbol warnanya. Coba kita zoom biar lebih bagus. Nah, di sini kita akan mengganti mulai dari kawasan hutan ya. Ini paling bawah ya, kita taruh. Nah, di sini kita atur warnanya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya kita ganti warna pemukiman. Pemukiman ini warnanya oranye. Oke, ini saya rasa cukup. Kita masuk ke tampilan layout view. Nah, seperti ini. Kita mainnya karena Kota Padang ini lebih dominan portrait, jadi kita mainnya di portrait aja. Nah, kita ambil full extend. Full extend untuk Kota Padangnya. Kota Padang. Nah, ini nih. Oh, ini juga bagian dari Kota Padang ya, yang pulau-pulau kecil ini. Tapi untuk kali ini kita hilangkan dulu. Kita full ke yang di darat aja. Nah, seperti ini. Balikin lagi. Oh, udah mentok di 200.000. Nah, setelah seperti ini, kita baru bisa memperkirakan anotasi atau toponimnya. Kita zoom coba. Nah, ini mesti kelihatan agak besar ya. Kita coba kecilkan. Sungainya kita kecilkan 0,3. Nah, itu menjadi lebih halus ya jalannya. Sungainya. Ini jalannya juga kita perkecil 0,6. Intinya kerjakan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita munculkan gridnya. Grid, new grid. Next, finish, apply. Nah, terlihat ini intervalnya terlalu padat. Kita ulang lagi di sini property, intervalnya kita perbesar. Jadi di sini dari 30 second kita ubah menjadi 2 menit. Oke, apply. Nah, oke, saya rasa ini udah lumayan ya. Kemudian yang kiri dan kanan kita lakukan label orientation. Label orientasinya left and right. Kemudian aksesnya coba kita perkecil. Bisa 0 aja. Label offsetnya 2 biar nggak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Jadi lebih rapi ya pinggir-pinggirnya. Oke, selanjutnya kita saya nggak pakai legenda karena ini peta kerja yang memakai saya sendiri dan saya memahaminya. Yang ungu adalah kawasan hutan konservasi, yang ini hijau, yang ini putih, dan yang oranye adalah penggunaan lahan, yaitu pemukiman penduduk. Yang di luar-luar ini adalah kabupaten lain. Boleh kita munculkan label kabupaten kota lain. Nah, itu. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita langsung ekspor
untuk kita masukkan ke Avanza Map. Nah, di sini adalah kuncinya. Kemudian kita file, please nih export. Kita gunakan di desktop saja. Nah, namanya adalah belajar Avanza Map. Belajar Avanza Map. Nah, formatnya ini ya, perlu diingat formatnya adalah PDF map, PDF. Nah, ini kemudian kita masuk ke advance. Jangan lupa ini dicentang export map georeferensi information. Nah, ini dicentang ya. Nah, kemudian ini berapa aja boleh, tapi saya rekomendasikan 300 untuk PDF agar gambarnya tidak pecah. Oke, kita langsung save. Oke, udah muncul ya. Kita coba buka. Ini dia. Nah, ini dia filenya. Oke, selanjutnya kita ingin membukanya di HP untuk kita langsung pergunakan di Avanza Map ponsel. Nah, caranya adalah teman-teman bisa mengopi peta ini yang format PDF ini, begitu copy ya. Kemudian masukkan menggunakan kabel data ke laptop. Atau yang lebih instan kita gunakan di sini WhatsApp web. Buka WhatsApp webnya. Jangan lupa login ke WhatsApp web. Nah, kemudian jangan lupa, silakan kirimkan file tadi ke WA pribadi teman yang lain. Kalau saya biasa kirimnya ke sini. Pilih di sini kirim dokumen. Tinggal kita cari file tadi, belajar Avanza Map. Nah, ini dia. Open. Oke, kirim. Nah, setelah terkirim ini kita langsung aja buka di ponsel kita yang ada di WA ponsel kita. Kita langsung lanjut belajarnya di ponsel. Oke, nah berikutnya yang kita lakukan adalah membuka WhatsApp kita yang tadi ya, yang kita kirim tadi di ini, di WhatsApp web dari komputer. Untuk mengambil file PDF tadi, kita buka WhatsApp. Nah, ini tadi WA-nya tadi yang ini ya. Kita langsung download aja peta yang tadi. Nah, ini dia. Nah, sambil ini ngedownload, kita langsung buka di Play Store. Nama aplikasinya adalah Avanza Map. Kita langsung ketik aja Avanza Map. Nah, ini dia, kita langsung install. Buat API teman-teman yang belum support Avanza Map, bisa cari di Google versi lawas dari Avanza Map ini, yaitu namanya PDF Map. PDF Map ini versi yang sebelum update. Kekurangan darinya PDF Map ini adalah belum bisa melakukan track. Kalau di Avanza Map ini udah bisa. Oke, udah menginstal ya. Oke, Avanza Map-nya udah terinstall. Kemudian kita close saja udah. Kemudian kita buka lagi WhatsApp yang tadi. Nah, yang ini. Kemudian kita buka peta yang tadi. Boleh kita lihat dulu pakai drive penampil misalnya petanya bagus apa enggak. Nah, ini dia petanya tadi yang kita bikin di ArcGIS ya. Nah, ini dia, kita zoom. Ya, ini dia apa adanya sih ya, buru-buru. Oke, kita back lagi. Nah, di sini cara kita mengekspor yang simple. Kita klik aja ini,
kemudian kita klik yang Avenza Map. Oke, dan dia mulai import. Ini kita close saja, izinkan. Nah, dalam satu aplikasi Avenza Map ini maksimal peta PDF yang kita masukkan itu adalah 3 untuk versi yang gratisannya. Jadi kalau habis bekerja bisa kita hapus, kemudian nanti kita upload lagi peta yang baru. Nah, ini udah jadi ya. Kita klik aja nih. Nah, itu dia. Jangan lupa GPS teman-teman harus dihidupkan ya. GPS. Nah, kelihatan ya. Saya lagi di Kota Padang nih. Itu kita yang warna biru. Untuk ngelurusinnya tinggal klik aja yang ini. Nah, kita lagi di sini nih, di dekat pinggir sungai. Nah, ini kalau kita jalan dan kita gerakin, dia akan gerak juga ya. Nah, itu. Jadi dari peta Avenza Map ponsel yang saya buat ini, kita bisa tahu kita lagi berada di mana gitu. Kalau di sini kita lihat kita lagi berada di APL yang putih ya. Kalau kita lagi ke lapangan, kita kelihatan kita udah berada di kawasan hutan lindung, apa udah di cagar alam apa belum begitu. Kemudian kita bisa tahu ketinggian kita itu berapa kalau kita masukin di peta ini, peta kontur, peta topografi, dan terserah petanya. Data-data yang ingin teman-teman input itu silakan berkreasi sesuka hati. Kemudian kalau teman-teman lagi berenang di tengah laut, berarti nanti ada di sini tuh atau di mana gitu ya. Oke, selanjutnya saya ingin memberitahu cara membuat waypointnya. Nah, cara buat bikin waypointnya yaitu kita, misalnya kita ingin bikin waypoint di lokasi keberadaan kita, tolong digarisbawahi di lokasi keberadaan kita. Pembuatan waypoint itu akan terbuat di tengah-tengah ini ya, bidikan ini. Kalau kita taruh di sini, nanti kepencetnya di sini jadinya. Misalnya kita pencet ini yang kayak korek api nih. Nah, itu kan kita kasih aja namanya laut misalnya. Laut. Simbolnya yang biru misalnya. Tuh titik koordinatnya tuh ya. Oke, kita save. Nah, itu laut ya, yang biru. Kemudian untuk membuat titik di lokasi kita berada, kita pencet lagi yang ini. Nah, ini langsung berada di tempat kita berada. Langsung kita pencet lagi yang kayak korek api ini, yang pushpin ini. Nah, namanya misalnya rumah titik. Kemudian boleh nambah deskripsi misalnya. Deskripsi misalnya di APL misalnya. Oke, back. Deskripsi APL lokasinya sekian-sekian. Kemudian checklist. Nah, itu adalah titik rumah. Kemudian kalau mau nge-track, nah teman-teman juga bisa nge-track. Caranya adalah klik aja yang enggak titik 3 ini di sini ya. Titik 3, kemudian tekan rekam jalur GPS. Nah, ini rekam jalur GPS. Kemudian kita pencet di sini mulai pelacakan. Nah, ini dia udah nge-record nih ya. Kalau udah nge-record gini, kita tinggal jalan keliling-keliling pakai motor, mobil, atau jalan kaki juga bisa. Kemudian kalau kita udah sampai, kita langsung pencet hentikan pelacakan begitu. Nah, nanti dia itu ke-record lah pokoknya. Nanti ada di sini. Nah, kemudian di sini juga ada gambar dan ukur. Nah, kita pencet aja dari sini, misalnya dari lokasi kita sekarang. Lokasi kita yang ini ya. Nah, kita ketuk. Nah, gitu.
Kemudian kita ingin ngukur jarak kita ke tepi laut berapa sih kalau tsunami. Nah tuh, jaraknya adalah 2,72 km begitu. Oke, kita close. Oke, nah jadi yang 2 titik ini tadi bisa kita lihat daftarnya di sini ya. Pencet yang ini, yang garis 3 ada kayak korek api itu. Pencet, kemudian lapisan. Nah, ini laut dan rumah. Ini bisa kita save menjadi format KML. Kemudian kita buka di ArcGIS. Misalnya kita habis ngambil titik, melakukan pengukuran ada 100 titik atau 50 titik begitu ya, mengelilingi suatu poligon. Kemudian kita akan menyimpannya, membuat petanya di ArcGIS. Nah, caranya adalah kita pencet yang ini, 3 ini, kemudian pilih ini. Nah, itu yang ada garis 3 ini ya. Kemudian ekspor lapisan. Pilih formatnya di sini KML. KML ya. Nah, itu. Kalau yang SAP ini versi berbayar. Jadi kita bisa KML, CSV dan GPX. Nah, saya pakai di sini KML aja misalnya. Nah, ini semua fitur oke. Nah, nama filenya ini udah betul, belajar Avenza Map KML yang tadi. Kemudian kita ekspor. Nah, setelah kita ekspor, kita dikasih opsi untuk naruhnya di mana gitu. Nah, bisa ditaruh di dalam memori atau bisa kita langsung ke komputer dengan cara via WhatsApp web lagi. Misalnya kita menggunakan WhatsApp web. Oke, kirim. Nah, KML. Nah, jadi KML-nya udah terkirim lagi nih ya. Data hasil titik di lapangannya udah terkirim lagi. Kita langsung buka lagi di ArcGIS untuk kita olah lagi. Oke, kita langsung buka aja WhatsApp webnya. Di sini kita buka WhatsApp web. Nah, ini tadi ya, peta belajar avenzamap.kml. Nah, kita langsung download aja. Nah, kita simpan di folder belajar Avenza Map tadi. Oke, kita save. Nah, udah terdownload. Kemudian kita langsung buka file KML tersebut di peta misalnya. Nah, kita bukanya di peta yang tadi aja misalnya nih. Misalnya ini pura-puranya aja lah nih ya. Ini adalah peta baru misalnya. Oke, kita langsung ingin masukin titik yang tadi misalnya. Kita klik di sini Arch Toolbox. Nah, gunakan di sini conversion tools. Nah, di sini bisa kita pilih from KML to layer. Kita klik, kemudian kita cari folder tadi. Nah, ini dia belajar Avenza Map KML, open dan oke. Nah, ini dia titiknya sudah langsung keluar, laut dan rumah titik. Coba kita perbesar. 35. Oke. Nah, ini jadi titik yang kita ambil menggunakan Avenza Map ya. Nih, ada di sini titiknya. Dan yang laut tadi kita ambil menggunakan kira-kira, ada di sini. Ini titik kira-kira, dan ini adalah titik yang kita ambil menggunakan titik lokasi GPS. Dan ini adalah atribut table-nya. Oke, jadi bagaimana mudah bukan cara penggunaan Avenza Map. Jadi buat belajar pemetaan dan pengukuran itu nggak mesti punya GPS handheld atau GPS Garmin yang biasa kita sebut. Pakai GPS Android yang ada di ponsel teman-teman itu aja udah bisa juga, sudah sangat bagus ya menurut saya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and stay creative.